Aku tahu, aku ini cuma pembantu di rumah ini. Tapi kenapa ya, setiap kali dia menatapku, rasanya seperti aku bukan siapa-siapa, tapi segalanya. Dan malam itu, saat semua orang tertidur, satu keputusan nekat mengubah hidup kami selamanya. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala kesulitan ya. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup seperti ini. Karena cerita hari ini bukan sekedar tentang cinta, tapi tentang perbedaan status, harga diri, dan pilihan hidup yang mengubah segalanya. Suara mesin bus tua berderak pelan. Angin masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Seorang gadis duduk diam, menggenggam tas kecil di pangkuannya. Namanya Sari. Wajahnya sederhana, tapi matanya menyimpan banyak harapan dan sedikit ketakutan. Di tangannya ada secarik kertas alamat, rumah besar di kota, tempat ia akan bekerja sebagai pembantu. Sari menatap keluar jendela. Sawah, pepohonan perlahan menghilang, digantikan gedung-gedung tinggi, jalanan padat, dan hiruk-pikuk kota. Ini pertama kalinya aku pergi sejauh ini, gumamnya pelan. Ia ingat ibunya. Nak, kerja yang baik ya, sabar, jangan melawan, yang penting kamu bisa bantu keluarga. Sari menahan air mata. Ia tidak pergi karena ingin, tapi karena harus. Gerbang tinggi menjulang, rumah megah berdiri di baliknya. Cat putih bersih, halaman luas, mobil mewah terparkir rapi. Sari menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat menekan bel. Tak lama, pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas berdiri di sana. Ibu Ratna, majikan rumah itu. Tatapannya tajam, menilai dari ujung kepala sampai kaki. Kamu Sari? Iya, Bu. Masuk. Singkat, dingin, tanpa senyum. Sari melangkah masuk. Dan saat itu ia sadar, dunianya benar-benar telah berubah. Sari berdiri di dapur, mendengarkan aturan demi aturan. Bangun sebelum subuh. Semua pekerjaan rumah harus rapi. Tidak boleh membantah. Tidak boleh menyentuh barang pribadi majikan. Di sini kamu kerja, bukan main. Jangan macam-macam. Sari hanya mengangguk. Iya, Bu. Di sudut ruangan, seorang wanita lain memperhatikannya. Mbak Lina, pembantu lama di rumah itu. Tatapannya tidak ramah, tapi juga tidak jahat. Lebih seperti lelah. Sore hari, Sari sedang menyapu ruang tamu. Langkah kaki terdengar dari tangga. Pelan, tapi tegas. Sari menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dia. Raka, anak majikan. Tinggi, rapi, wajahnya dingin. Tatapannya datar, tanpa ekspresi. Raka berhenti sebentar, menatap Sari. Hanya beberapa detik, tapi entah kenapa waktu seperti melambat. Sari langsung menunduk. Maaf? Ia bahkan tidak tahu kenapa ia meminta maaf. Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Sari, seolah Sari hanyalah bayangan. Namun, sebelum benar-benar pergi, Raka sempat menoleh sekilas, dan tatapannya sedikit berubah. Malam itu, Sari duduk di kamar kecil di belakang rumah. Kasur tipis, lampu redup, suara kota terdengar samar dari kejauhan. Ia membuka tasnya, mengeluarkan foto kecil. Foto dirinya dan kedua orang tuanya. Air matanya jatuh. Bu, aku sudah sampai. Ia memeluk foto itu erat. Kesepian mulai terasa. Keesokan harinya, Sari hampir menjatuhkan nampan di dapur. Gelas bergetar di tangannya. Tiba-tiba, seseorang menahan nampan itu. Sari terkejut. Raka. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri sangat dekat. Hati-hati. Suaranya rendah, tenang. Berbeda dari yang Sari bayangkan. Sari hanya bisa mengangguk. Iya. Raka menatapnya sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya ia pergi, meninggalkan Sari yang masih berdiri diam, dengan jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berlalu. Sari mulai terbiasa. Pekerjaan berat, teguran majikan, tatapan dingin rumah itu. Semua ia jalani. Tapi ada satu hal yang berubah. Raka.
Ia mulai sering memperhatikan. Bukan secara terang-terangan, tapi cukup untuk membuat Sari merasa. Kadang membantu tanpa bicara. Kadang menatap diam dari jauh. Kadang hadir di saat yang tidak diduga. Dan tanpa disadari, perasaan itu mulai tumbuh. Pelan, diam-diam, tapi pasti. Aku tahu, aku tidak seharusnya berharap. Tapi bagaimana kalau hati ini sudah terlanjur memilih? Awalnya hanya tatapan, lalu jadi perhatian. Dan tanpa kami sadari, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi mulai tumbuh di antara kami. Pagi itu, Sari sudah bangun sebelum subuh seperti biasa. Dapur masih gelap, udara masih dingin. Ia mulai menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, tapi pikirannya melayang. Entah kenapa, ia teringat kejadian kemarin saat Raka menahan nampan yang hampir jatuh. Hati-hati, suara itu masih terngiang. Sari menggeleng pelan. Aku ini cuma pembantu, jangan aneh-aneh. Namun, hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Meja makan sudah rapi. Ibu Ratna duduk dengan wajah dingin seperti biasa. Raka turun dari tangga. Sari berdiri di samping, siap melayani. Saat Sari menuangkan teh, tangannya sedikit gemetar. Tiba-tiba, Raka berbicara. Tehnya jangan terlalu panas, nanti kamu kena tangan sendiri. Semua terdiam. Sari kaget. Ibu Ratna menoleh tajam. Kamu ngurus diri kamu saja, Raka. Raka tidak menjawab. Ia tetap menatap cangkir itu, lalu sekilas melihat Sari. Sari menunduk cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Hari itu, Sari membersihkan halaman belakang. Matahari mulai terik. Keringat membasahi wajahnya. Tiba-tiba, seseorang meletakkan botol air di dekatnya. Sari menoleh. Raka. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya meletakkan botol itu, lalu pergi. Sari terdiam, menatap botol itu. Hal kecil, tapi terasa berbeda. Kenapa dia ya? Sore hari, Sari sedang mencuci piring. Suara langkah kaki terdengar lagi. Raka berdiri di pintu dapur. Beberapa detik, hanya diam. Lalu akhirnya, "Kamu dari mana?" Sari sedikit kaget. "Dari kampung, Mas." "Jauh?" "Lumayan." Hening lagi. Aneh, tapi tidak canggung. Raka menatapnya sebentar. "Capek?" Sari tersenyum kecil. "Sudah biasa." Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum tipis. Dan bagi Sari, itu seperti sesuatu yang hangat. Malam hari, Sari sedang melipat baju. Mbak Lina duduk di sampingnya. Tiba-tiba, "Jangan terlalu dekat sama Mas Raka." Sari terdiam. "Saya nggak apa-apa kok, Mbak." Mbak Lina menatapnya serius. "Di rumah ini, batas itu penting. Kalau kamu lupa, yang hancur bukan cuma kamu." Sari menunduk. Kata-kata itu menusuk. Malam semakin larut, semua orang sudah tidur. Sari keluar sebentar, duduk di tangga belakang, menatap langit. Sunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki lagi. Raka. Ia duduk tidak jauh dari Sari. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berdua tanpa jarak formal. "Kamu kangen rumah?" Sari mengangguk pelan. "Iya. Kalau mau pulang, kenapa tetap di sini?" Sari tersenyum pahit. "Karena ada yang harus aku bantu." Raka diam, seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Hari-hari berikutnya, semua mulai berubah. Tatapan Raka tidak lagi biasa. Perhatian kecil semakin sering. Kehadiran terasa berbeda. Dan yang paling berbahaya, Sari mulai menunggu. Menunggu Raka lewat, menunggu suara langkahnya. Menunggu momen kecil yang membuat hatinya hangat. "Ini salah," bisiknya dalam hati. Tapi ia tidak bisa berhenti. Suatu sore, hujan turun deras. Sari berlari kecil di halaman, mencoba mengangkat jemuran. Tiba-tiba, kakinya terpleset. Ia hampir jatuh, tapi seseorang menangkapnya. Raka. Untuk pertama kalinya, mereka begitu dekat. Sangat dekat. Hujan turun di sekitar mereka. Tatapan mereka bertemu. Diam. Lama. Dan di momen itu, semua batas terasa menghilang. Raka masih memegang tangan Sari. Sari tidak menarik diri. Waktu seperti berhenti. "Sari." Nada suara Raka berubah. Lebih dalam, lebih jujur. Namun, Sari pelan-pelan melepaskan tangannya. "Mas, jangan." Raka terdiam. "Kita nggak boleh seperti ini." Sari mundur satu langkah.
matanya berkaca-kaca. Dunia kita beda. Dan kalimat itu seperti membangun kembali tembok yang tadi hampir runtuh. Kadang bukan karena tidak cinta, tapi karena kita tahu cinta itu tidak seharusnya ada. Semakin kami mencoba menjauh, semakin hati ini saling mendekat. Dan saat semuanya mulai terasa nyata, dunia justru memaksa kami untuk berpisah. Sejak malam hujan itu, Sari berubah. Ia mulai menghindar, tidak lagi menatap Raka, tidak lagi berbicara lebih dari yang perlu, tidak lagi berada di ruangan yang sama terlalu lama. Ia kembali menjadi pembantu, dingin, jauh, diam. Namun, Raka merasakannya, dan justru itu membuatnya semakin tidak tenang. Raka berdiri di balkon kamarnya, menatap halaman. Kosong. Biasanya, di jam seperti ini, Sari masih terlihat bekerja. Sekarang, tidak. Ia menghela napas panjang. Kenapa dia menjauh? Untuk pertama kalinya, Raka merasa kehilangan sesuatu yang belum pernah benar-benar ia miliki. Suatu siang, Sari sedang mencuci piring. Raka datang, langsung, tanpa basa-basi. "Kamu kenapa?" Sari tetap diam. "Kenapa kamu menghindar?" Sari menahan napas. "Saya gak apa-apa, Mas." Raka mendekat. "Jangan bohong." Suasana menegang. Air keran masih mengalir, tapi dunia seperti berhenti. Akhirnya, Sari menatap Raka. Untuk pertama kalinya, dengan emosi yang jelas. "Karena ini salah, Mas." Raka terdiam. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu salah. Suaranya bergetar. "Saya pembantu, Mas anak majikan. Kalau ini ketahuan, yang hancur saya." Sunyi. Kalimat itu berat, sangat berat. Raka tidak mundur, justru semakin dekat. "Kalau aku bilang, aku nggak peduli." Sari kaget. "Mas, aku nggak peduli status itu." Nada suara Raka berubah, lebih tegas, lebih jujur. "Yang aku tahu, aku nyaman sama kamu. Aku mikirin kamu terus." Sari membeku. Air matanya mulai jatuh. "Jangan, Mas. Tolong jangan." Tapi Raka akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. "Aku suka sama kamu, Sari." Diam, sunyi, dan dunia terasa berhenti. Sari mundur. Air matanya semakin deras. "Saya nggak bisa." Raka terpukul. "Kenapa?" "Karena saya tahu tempat saya." Sari menahan tangis. "Saya nggak mau bermimpi terlalu tinggi, terus jatuh sendirian." Kalimat itu menghantam Raka. Sari berbalik, pergi, meninggalkan Raka yang untuk pertama kalinya tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Sari menangis di kamarnya, menutup mulutnya agar tidak terdengar. Kenapa harus seperti ini? Sementara di sisi lain rumah, Raka duduk diam, menatap kosong. Ia tidak menyesal mengungkapkan perasaannya, tapi ia baru sadar perasaannya bisa menyakiti orang yang ia pedulikan. Keesokan harinya, Sari bekerja seperti biasa, tapi hatinya tidak lagi sama. Begitu juga Raka. Ia tidak lagi menahan diri. Ia tidak lagi pura-pura tidak peduli. Tatapannya jelas, perhatiannya nyata, dan itu semakin berbahaya. Karena perasaan itu tidak bisa disembunyikan lagi. Cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah dunia yang memberi batas. Dan ketika hati sudah memilih, apakah kita berani melawan semuanya atau memilih mengorbankan perasaan itu selamanya? Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai di titik yang paling emosional. Kalau kalian di posisi Sari, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan demi harga diri? Atau memperjuangkan cinta meski dunia menentang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita yang akan semakin dramatis di episode berikutnya. Karena setelah ini, rahasia akan terbongkar, amarah akan meledak, dan keputusan besar akan mengubah segalanya.